dalam pembuatan film ini saya sangat bahagia dengan suatu pengalaman berharga sebagai sutradara. Maka yang saya lakukan adalah belajar memanajemen semuanya. Kan film saya ini kan judulnya Ning Nong Ning. Saya aja nggak tahu ketika orang dibunuh itu posisinya kayak apa, nggak tahu. Akhirnya saya bayangkan, saya kembangkan sendiri semua adegan yang non verbal. Mulai dari waktu, manajemen dalam pengambilan gambar, kemudian harus bisa bekerja sama melalui teamwork. Dan bagi saya teamwork itu adalah suatu kunci bagaimana film itu bisa jadi dengan bagus. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetya, biasa dipanggil Arif, juga nama panggungnya adalah Tupis. Saya saat ini sibuk kuliah di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga semester 7. Dan saya saat ini ketika setelah kuliah juga mengikuti banyak kegiatan untuk mengisi waktu luang. Saya tunanetra itu bawaan dari lahir. Jadi ketika waktu itu orang tua dulu yang tunanetra. Jadi ayah ibu keduanya tunanetra. Yang ibu itu enggak dari lahir karena ada something dari usia 3 tahun sakit. Ayah dari lahir. Kemudian saya ketika lahir juga udah tunanetra, tapi waktu itu masih bisa melihat lumayan jauh ya. Naik sepeda itu masih bisa naik sepeda, terus kayak lari kencang, kayak apa ya, pokoknya hewan-hewan burung itu masih lihat. Terus semakin kesini ada penurunan dan tinggal kayak melihat sesuatu yang dekat, yang gede itu masih tahu sih, kayak almari, kayak melihat tembok, tapi kalau cahaya itu juga kelihatan juga. Jadi yang jarak-jarak pendek itu. Penerimaan diri ya, kalau penerimaan diri itu sebenarnya dari kecil tuh udah mulai menerima. Bahkan ya aku usia 4 tahun itu kayaknya masih belum tahu kalau sebenarnya tunanetra gitu, nggak tahu, karena memang orang tua itu mengajak anak-anaknya untuk berinteraksi dengan anak-anak kecil yang lain di kampung gitu. Banyak anak kecil yang ngajak main, ngajak ini, terus seakan-akan nggak terjadi apa-apa gitu. Terus habis itu kayak udah usia 5 tahun itu udah ngerasa kok aku ada yang aneh gitu. Sampai kemudian waktu daftar sekolah ditolak, berarti aku tunanetra. Terus awalnya belum bisa nerima gitu. Lalu ayah dan ibu memberi motivasi, terus aku diminta untuk merantau di Jogja, sekolah di namanya SLB Yakitunis. Nah di sana baru bisa menerima kondisi gitu, karena ternyata satu sekolah tuh tunanetra semua. Dan menurut aku, ini lingkungan baru, aku nggak pernah kayak gini, nggak pernah ditabrak teman. Ini sekarang merasakan ditabrak teman, merasakan kayak gini, ternyata sama, bisa ngapa-ngapain juga, ya udah bisa menerima gitu. Jadi masyarakat yang di lingkungan saya ketika saya berpindah-pindah pun sebenarnya tidak ada penolakan, dan justru mereka sangat support gitu ya. Support sistem dari masyarakat bagus. Apalagi saat saya ngekos, saya ngontrak, itu masyarakat sangat welcome gitu. Jadi penolakan itu sebenarnya bukan dari masyarakat, tapi kayak pernah terjadi saat aku misalnya buat ATM gitu. Buat ATM itu pernah ditolak sama suatu bank, alasannya tunanetra. Itu pernah kalau yang kayak gitu. Tapi terus kemudian saya ditolak waktu ke bank itu 2 kali kayak gitu. Tapi ya untuk dari masyarakat sendiri
memang nggak ada diskriminasi ya menurut saya gitu selama ngontrak, ngekos, kemudian bersosialisasi itu aman. Fasilitas dari pemerintah masih belum merata ya. Sepertinya kayak masih ibaratnya kalau di Jogja itu masih sekedar di sumbu filosofisnya aja gitu. Bahkan kayak guading blok ya yang warnanya kuning-kuning itu, misalnya kayak di Malioboro yang itu mereka dijaga, kemudian diawasi, kemudian emang nggak ada motor parkir di sana kayak. Terus kemudian toilet ramah difabel juga ada di sekitar Malioboro. Tapi ketika kita udah ke daerah, udah ke Bantul, ke Sleman, ke Gunung Kidul tuh masih minim. Jadi sifat kedaerahan itu belum optimal saat perataan pembangunan khususnya untuk aksesibilitas difabel gitu Mas. Kalau di UIN ada namanya pusat layanan difabel. Nah di situ ketika saya punya keluhan pasti akan saya sampaikan ke pihak pusat layanan difabel. Itu misalnya saya mau UAS, saya butuh pendamping. Saya misalnya mau UTS butuh pendamping. Terus pengen nyari buku di perpus, minta pendamping, itu mereka ada relawan-relawannya gitu. Nah jadi untuk kesulitan mungkin ada di saat ini terjadi peralihan metode kuliah kan karena pandemi itu kuliah online. Nah dari situ saat kuliah online awal-awal tuh ada beberapa kendala ya, kayak misalnya memakai Zoom tuh susah gitu awalnya. Terus yang ditampilkan di Zoom di screen layar itu nggak kebaca sama aplikasi yang ada di laptop maupun yang ada di HP gitu. Jadi nggak tahu apa yang disampaikan itu. Ya, jadi kemarin itu kan sebenarnya ada kelas film, namanya yang ngadain itu dari Omah Sinden. Nah ternyata outputnya adalah pembuatan film. Nah dari situ kita kan disuruh buat film, kemudian ternyata dari pihak mentor itu sangat mendukung. Wih, ini ya, kamu nekat ya ternyata, bilang gitu mentornya. Kamu nekat, kok aneh-aneh aja mau buat film. Ya Pak, beneran Pak, saya mau buat film sama teman-teman. Wih, Paknya juga, wah ini resikonya kamu tahu Pak gitu. Banyak hal baru yang harus kita pelajari. Oke gitu kan. Akhirnya dari situ kita mulai pembentukan kelompok, kemudian buat skenario itu masih salah-salah, lalu dapat skenario lah dari mentor, kemudian kita yang suruh habis skenario itu kita dilepas, kita yang suruh mengimajinasikan, mengolah, mengupas skenario itu biar difilmkan bagus seperti apa gitu. Nah ternyata saya menurut Pak Mentor, menurut Pak Indra, namanya Pak Indra itu bisa menjadi seorang sutradara. Kan kaget ya awalnya, kaget, dan aku akhirnya dengan sangat cepat harus belajar istilah-istilah dalam dunia film, belajar mengatur dan mengupas skenario, kemudian pemilihan tokoh, belajar menghafal skenario juga untuk membantu teman-teman gitu. Ya, jadi kan sebelum pembuatan film kita kan ditanya juga sama pihak mentor, sama Pak Indra Tirtana, bahwa kamu tuh buat film tuh mau film seperti apa gitu. Saya bilang kalau filmnya yang out of the box, untuk biar masyarakat itu nggak sadar dapat pembelajaran dari artinya toleransi, artinya kebersamaan, dan artinya indahnya tidak ada perbedaan itu seperti apa gitu. Terus ditanya juga mau seperti apa. Nah akhirnya dari situ muncul skenario yang menurut saya sudah cukup bisa sebagai awalan
dalam pembuatan film, di mana di dalam itu digambarkan ada seorang tunanetra yang bisa merekam video menggunakan HP, merekam penjahat misalnya. Terus kemudian ada seorang tunanetra yang bisa nelpon. Itu kan artinya bisa menggunakan teknologi dengan baik. Kemudian seorang tunanetra itu bisa bermasyarakat dengan umumnya gitu. Dari situ saya pengen melihat respon masyarakat ketika dapat sebuah edukasi melalui film kayak gini tuh efektif enggak sih, apalagi mengenalkan difabel melalui film yang disutradai oleh difabel sendiri gitu Mas. Kan film saya ini kan judulnya Ning Nong Ning. Nah, dari awal judul aja sebenarnya awalnya nggak paham gitu Ning Nong Ning itu apa gitu. Akhirnya dari situ membaca beberapa kali skenario dengan aplikasi pembaca layar. Jadi ada namanya Talkback di HP, screen reader atau pembaca layar. Saya dengarkan berkali-kali sampai saya tahu dan bisa berimajinasi. Setelah itu ya mencoba untuk memahamkan ke yang lain sesuai dengan imajinasi saya. Nah, yang susahnya sebenarnya di situ. Ketika saya berimajinasi, itu kan ada sutradara pendamping juga. Nah, di situ harus mengerti apa yang saya mau gitu, apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, mereka harus tahu. Bahkan saat pengupasan sebuah skenario itu kan menurut saya visualisasinya banyak banget, apalagi filmnya kayak saya aja nggak tahu ketika orang dibunuh itu posisinya kayak apa, nggak tahu. Orang menikam orang itu aku nggak tahu kayak apa, cuma seringnya dengar doang di film, terus orang teriak. Nah, itu tantangannya. Jadi saya harus menggambarkan, mencoba nanya-nanya ke teman-teman, kira-kira gimana sih gitu. Kalau 2 orang bunuh 1 orang tuh gimana, terus nanti akhirnya saya bayangkan, saya kembangkan sendiri semua adegan yang non verbal. Kalau yang verbal mah lebih mudah belajarnya karena memang lebih banyak teori yang saya pelajarinya. Tapi yang non verbal itu yang benar-benar menjadi tantangan tersendiri, yang memang ini harus yang bikin syutingnya sedikit lama, 2 hari gitu. Untuk melihat emosi kan ada 2 ya, ada verbal, kemudian nanti kalau yang verbal lebih mudah ketika orang itu ngomongnya serius, nggak menghayati, nggak kan kedengeran sangat jelasnya. Itu biasanya saya nilainya benar-benar ketat di situ ya. Aku bilang, kamu harus lebih menghayati, ya anggap aja itu tuh temanmu sendiri, teman dekat, satu kontrakan, aku bilang gitu, bahkan makan aja bareng supaya mereka bisa menghayati. Tapi kalau gestur kayak gitu, nah itu memang butuh imajinasi ekstra dan butuh mungkin penjelasan yang sangat detail dari sutradara pendamping. Kan ketika shoot video, pendamping berada di samping gini, dia membisikkan apapun yang dilakukan oleh si talent itu. Kalau menurut saya itu kurang bagus, ya saya cut gitu. Misalnya masuk mau pakai darah, nggak usah pakai darah, nanti pakai mungkin bisa dengan adegan yang lain. Aku bilang gitu misalnya kalau misalnya tunanetra lari, ya tetap pakai tongkat, jangan ditinggal tongkatnya, itu kelihatan. Misalnya kayak gitu. Jadi nanti kalau ada yang menurut saya salah, tetap saya benarkan. Ketika saya nggak tahu, ya biasanya saya diam karena sebagai sutradara, dan itu waktunya sangat mepet ya. Jadi masih mungkin kalau ada buat film lagi, itu baru akan lebih bisa gitu.
Yang paling susah selama produksi itu menurut saya sendiri adalah pengaturan waktu dan ketepatan dalam pengambilan gambar, kemudian manajemen di lapangan itu beda banget gitu loh. Benar-benar sangat beda, apalagi kalau syutingnya itu malam semua, itu menggunakan lighting itu kan butuh penglihatan, dan di sana aku benar-benar merasa pusing banget, sangat bingung ketika set kamar itu lightingnya seperti apa, kemudian set ini ruang tamu itu seperti apa. Itu butuh imajinasi yang luar biasa. Gimana, apakah kamar tuh kuning atau gimana sih gitu lampunya, terus harus ditaruh di mana. Itu kayak menurut saya yang lebih susah, jadi mengatur pencahayaan lebih susah daripada mengatur para pemain itu sendiri gitu, karena memang itu di visualnya gitu sendiri yang susah. Jadi ada dua, yang satu kelompok saya di film Ning Nong Ning ini ada dua difabel cewek, namanya Mbak Ovi dan Mbak Via. Nah itu mereka ikut bermain. Nah nanti ada yang dibunuh itu yang difabel yang namanya Mbak Via itu. Jadi dibunuh dengan memerankan namanya Ratna. Nah di situ kenapa saya ambil dua difabel? Ya emang karena ketika ada difabel lain itu kayak kita belum siap gitu, karena ini memang masih baru, dan rencananya besok ketika kita membuka kelas film lagi itu akan ada difabel tambahan yang mungkin bisa ikut berpartisipasi dalam pembuatan next film selanjutnya gitu. Jadi film itu kan audio dan visual. Untuk audio kita sudah tidak bisa diragukan, kita sangat peka, dan apalagi yang suka musik kayak saya kan kebetulan sangat senang bermain musik juga. Itu menjadi sangat-sangat berguna gitu ya selama saya memainkan musik, terus harus mengikutkan musik itu ke dalam sebuah audio film gitu. Nah terus yang visual itu sebenarnya kan ketika imajinasi kita kuat, kita sering membaca novel, membaca cerpen, membaca sebuah cerita-cerita yang mungkin bagi kita dituliskan dengan jelas, ada suatu gestur atau suatu adegan yang tata ruangnya jelas, kita kan bisa praktekkan di film kita gitu. Jadi kayak kita mungkin tinggal dicocokkan aja, ini pas enggak, kemudian sama keseharian kita di logika gimana sih kalau orang di ruang tamu itu pakai meja enggak, terus biasanya kalau orang tua sama anak sambil minum atau enggak, itu saya logika semua, dan akhirnya visualnya ya jadi, walaupun mungkin tetap harus semakin belajar lagi gitu. Itu tantangannya di situ. Ada dong tentunya sutradara favorit ada. Misalnya ada yang di Indonesia ya. Di Indonesia tuh ada dua. Ada Mas Hanung Bramantyo sama Joko Anwar. Kalau yang Mas Hanung kan memang filmnya banyak juga dan bagus-bagus. Kemudian Joko Anwar tuh terkenal dengan, kalau film horornya saya suka banget ketika dia buat film horor, walaupun saya menikmatinya harus butuh pendamping, tapi saya suka karya Pak Joko Anwar gitu. Iya, jadi saya menikmati film itu kalau orang-orang membayangkan, wih gimana ini, nggak bisa lihat tapi harus nonton film. Nah ini yang perlu banyak yang tahu, bahwa ada yang namanya program layar bisik. Jadi kalau di Jogja itu kan banyak komunitas yang sering adain layar bisik. Layar bisik itu dimana saat kita ke bioskop bareng difabel, nanti satu difabel itu satu pembisik. Jadi di samping kiri atau di samping kanan nanti ada yang membisikin satu difabel itu. Nah yang dibisikan adalah visual dari film itu visualnya. Jadi misalnya dua orang sedang ngobrol ya,
yang dijelasin dia ngobrolnya di mana, ruangan apa, pakai baju apa, terus sambil bawa apa mungkin, atau rumahnya seperti apa, atau dijelasin aja secara detail visualnya yang mungkin tidak diketahui oleh teman-teman tunanetra. Jadi itu akan menambah kefokusan dan tunanetra bisa menikmati film gitu mas. Rencana bikin film ada. Jadi aku sendiri pengen bikin film yang memang besok itu dari skenario pengalaman pribadi saya, pengen mencari orang-orang yang nanti bisa saya jadikan talent, dan nanti filmnya rencananya akan membuat bergenre traveling, tapi travelingnya akan banyak difabel di situ yang berperan di dalam film itu. Nanti pengennya seperti itu. Nanti kan sangat menantang ketika misalnya kita buat filmnya di gunung atau di tempat wisata yang berbukit-bukit, itu kan itu sangat menarik gitu. Nanti ketika film selanjutnya modelnya bergenre seperti itu. Nanti modelnya skenarionya menggunakan pengalaman pribadi saya, karena saya sangat senang beradventure, dan di situ banyak cerita menarik yang sebenarnya bisa difilmkan gitu. Untuk marketing awal, marketing promotion itu saya rencananya pengennya di tahun ini, tahun 2021 ada screening tour dulu. Screening tour untuk menunjukkan ke banyak pihak, khususnya akademisi, kemudian pihak-pihak pecinta film, agar ikut meramaikan dan mendukung, mensupport film karya kami gitu. Ada Ning Nong Ning, terus dan Seutas Asa gitu. Nah, ada 2 film di bawah manajemennya Sat Adira Jasa itu namanya. Nah, di situ ada 2 film, nanti rencananya akan screening tour dulu. Nah, kemudian nanti kayaknya pengen banget ikut festival, dan pengen banget sebenarnya film itu ditonton oleh orang dari penjuru dunia gitu. Nggak cuma orang Indonesia saja, nanti bisa ditonton oleh orang dari negara lain kayak Jepang, kayak Korea, kayak Amerika. Apakah film seperti ini bisa nggak sih diterima oleh mereka, ketika apakah keadaan difabel di sana tuh bisa disamakan dengan dalam film itu gitu. Dan ternyata pengennya seperti itu, ada festival, ada screening tournya juga terus, dan nanti pengennya film ini tetap menjadi hak kita gitu. Jangan sampai orang lain yang memang menayangkan misalnya dengan nama mereka tuh nggak boleh gitu. Kehidupan itu kan tergantung dengan pengetahuan kita. Kalau menurutku hidup itu tergantung dengan pengetahuan yang kita miliki. Seperti halnya dengan kita tahu banyak keahlian gitu, dan punya banyak keahlian yang mampu mengantarkan kita ke dalam banyak kesuksesan. Nah, kehidupan itu menurut aku seperti batu karang yang tidak akan pernah hancur walaupun ditempa oleh hantaman ombak yang besar, karena kekokohan kita itu kan akan membantu menguatkan, membuat mental kita semakin jadi saat mewujudkan sebuah mimpi gitu ya. Dari situ ayo gitu gunakan orang-orang sekitar kita sebagai support system, dan jadilah orang yang senang dengan wawasan baru. Teman-teman, bahwa orang yang mempunyai
banyak keinginan itu kan artinya dia secara berpikir sangat luas. Nah, ayo kita coba wujudkan keinginan kita. Yang suka film ya kita silahkan masuk ke dalam dunia film, yang suka musik silahkan musik, dan jangan hiraukan kondisi kita saat ini, jangan hiraukan kondisi fisik, jangan melihat aspek dari hal-hal yang sekiranya membuat kita down gitu. Karena di era sekarang, di era saat ini, apapun akan mungkin terwujud gitu. Seorang difabel bisa menjadi sutradara dengan modifikasi teknologi maupun modifikasi sebuah cara yang biasanya digunakan oleh sutradara pada umumnya biar bisa diakses oleh difabel. Seperti apa harus dimodifikasi. Yang pengen jadi chef, yang pengen jadi apapun yang difabel, silahkan, ayo maju, jangan takut, jangan merasa minder, karena pasti ada jalan, pasti akan ada jalan keluar di saat kita mencoba. Dari situ akan ada, pasti.